masih ingin menerangkan kepada mbak-mbaknya semua, dengarkan baik-baik. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan pertanyakan. Membacanya mungkin minggu depan ya. Pengalaman kemarin di Putra tampaknya juga 1 jam habis untuk menjelaskan dan untuk diskusi. Mbaknya sudah semuanya copy tentang al-mahkum alaih ini, kalau secara bahasa artinya al-mahkum yang ditetapkan hukum alaih padanya, yang padanya ditetapkan hukum. Kalau dalam mata pelajaran ilmu hukum, ini namanya subjek hukum. Subjek itu apa, Mbak Sadiah? Coba Mbak Sadiah, apa itu subjek? Mbak Sadiah, coba diterangkan kepada kita semua apa arti subjek. Menurut pengertian Mbak Sadiah saja, apa sih subjek itu? Subjek. Apa Mbak Sadiah? Apa subjek? Suatu pokok pembicaraan, Ustaz. Pokok pembicaraan. Saya tanya Mbak Nopi misalnya. Nopi, apa yang disebut subjek, Nopi? Nopi hadir? Apa Nopi? Nur Azizah saja, Mbak Nur Azizah. Apa yang disebut subjek kalau menurut Mbak Nur Azizah? Subjek adalah pelaku, Ustaz. Betul, subjek pelaku. Kalau subjek hukum berarti pelaku hukum, gitu ya. Sehingga di dalam ilmu usul fikih dikatakan mahkum alaih itu adalah sosok seseorang yang dikaitkan dengan khitab Allah dalam perbuatannya. Ya, jadi sosok seseorang yang hukum. Nah, jadi sahnya seseorang melaksanakan hukum itu ada 2 syaratnya. Mbaknya boleh juga sambil melihat kepada teks itu. Ya, sekalipun teks bahasa Arab, bahasa Indonesia barangkali tidak akan berbeda. Maksud saya berbeda artinya. Yang pertama bahwa sosok seseorang itu adalah paham akan dalil-dalil yang berisi pembebanan hukum. Paham akan dalil bukan berarti dia harus hafal dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Sambil saya. Ya, bukan selamanya berarti paham. Juga maaf ya, bukan berarti dia hafal dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah atau pendapat-pendapat para ulama. Atau dia harus mengkaji sendiri, tidak juga. Yang penting tahu bahwa ada kewajiban, ada tuntutan, ada larangan. Mungkin ini dapat diketahui dari membaca buku, dari belajar sendiri, dari mendengar ceramah, dan lain-lainnya. Sholat itu wajib bagi setiap orang Islam. Saya mencoba menggunakan laptop dulu kalau bisa. Ya.
Ya, jadi memahami itu yang penting dia tahu bahwa ada hukumnya. Sholat itu hukumnya wajib, puasa Ramadan hukumnya wajib, puasa Senin Kemis itu hukumnya sunat. Itu sudah cukup dikatakan mengetahui dalil. Dan untuk mengetahui ini, ya, dituntut atau dipastikan bahwa orang itu harus berakal. Kalau orang itu tidak berakal, tampaknya tidak mungkin akan bisa memahami dalil-dalil itu atau memahami tuntutan-tuntutan itu. Misalnya ngajak pengajian orang gila itu. Dia tidak mendengarkan, ngomong sendiri ke sana kemari. Atau kalau misalnya kita ajak dia, atau kita beritahu kepada dia tentang kewajiban sholat umpamanya, berkali-kali kita beritahu, mungkin hanya didengar oleh telinga kanan, keluar telinga kiri. Atau bahkan mungkin marah karena sering diberitahu tentang itu. Demikian perbuatan yang lain. Dan yang kedua syaratnya adalah bahwa mukallaf ini, kalau dalam teks itu ada ahlan litaklif. Ahlan litaklif itu artinya adalah ahliyah atau sholahiyah. Apa itu ahlan? Ahlan artinya cakap, layak, pantas, patut. Pantut untuk diberi beban hukum. Sama kalau misalnya anak SD itu layak nggak kalau dia diberikan mata pelajaran matematika anak SMP? Layak nggak, Mbak? Enggak. Nggak layak. Enggak. Demikian pula anak SMP itu, kalau kita berikan pelajaran untuk anak-anak SMA, biologinya anak-anak SMA, kira-kira nyangkut nggak dia? Enggak, belum. Itu namanya belum layak. Jadi yang dikatakan ahlan litaklif adalah bahwa orang itu layak untuk diberi bebanan hukum. Nah, apa layak diberi bebanan hukum? Ya, saya bacakan aja di teksnya ya, Mbak. Nanti Mbaknya baca sendiri. Fal muradu biha sholahiyatul insani liwujubil huquqil masyru'ati lahu au alaihi wali suduril af'ali minhu ala wajhin yu'taddu bihi syar'an. Dikatakan bahwa orang itu sholahiyah, orang itu pantas, patut, layak, itu adalah seseorang itu layak untuk diberi beban hak liwujubil huquq al masyru'ah lahu, diberi beban hak-hak yang disyariatkan baginya dan yang dilakukan. Hanya saya ulangnya, Mbak. Seseorang itu layak, saya agak terganggu nih karena sambil hidupkan komputer. Bentar. Saya ulang, bahwa yang dikatakan cakap melakukan perbuatan ahliyatut taklif, cakap untuk diberi beban hukum adalah seseorang itu cakap untuk dibebani hak. Dibebani hak ini ada dua. Ada yang lahu, ada yang alaihi. Harus saya masukkan dulu komputer dulu. Rasanya 860. Mbaknya saya masukkan ke diberi beban hak ini. Dasar keberadaannya adalah wujudul hayati. Apa artinya wujudul hayati, Mbak Husnatul? Apa, Mbak? Wujud apa?
Nah, Ustaz, Wujud itu apa artinya? keberadaan, kehidupan. Betul, betul. Nah, jadi saya ulang ya. Kecakapan ini ada dua macam. Kecakapan untuk diberi beban hak dan kecakapan diberi beban perbuatan. Kecakapan diberi beban hak dasarnya adalah hak wujudul hayati. Dasarnya adalah keberadaan hidupnya. Itu. Ya. Kelayakan atau kecakapan diberi beban hak yang tadi dasarnya adalah wujudul hayati, keberadaan kehidupannya, disebut dengan ahliyatul wujub. Apa, Mbak? Ahliyatul wujud. dalam ilmu hukum ini ahliyatul wujub disebut dengan kecakapan berhak. Ya, ini saya singgung tentang ilmu hukum umum. Dalam ilmu hukum umum, ahliyatul wujub ini disebut kecakapan berhak. Kecakapan berhak ini dibagi menjadi dua. Ahliyatul wujub dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut ahliyatul wujub an-naqisoh. An-naqisoh. Kalau dalam ilmu hukum disebut kecakapan berhak tidak sempurna. Dan yang kedua adalah kecakapan berhak secara sempurna atau dalam bahasa Arab disebut ahliyatul wujub al-kamilah. Ya, jadi ahliyatul wujub ada dua, ahliyatul wujub an-naqisoh, kecakapan berhak tidak sempurna, dan kecakapan dan ahliyatul wujub al-kamilah, yaitu kecakapan berhak secara sempurna. Timbul pertanyaan sekarang. Tadi kita sebutkan bahwa kecakapan berhak atau ahliyatul wujub ini dasarnya apa, Mbak, tadi? Wujudul hayati. Wujudul hayati. Pertanyaannya, kapankah seseorang ini dipandang telah memiliki kehidupan? Ketika lahir dari ibu. Dari perut ibu. Lahir dari perut ibu. Ketika di perut ibu usia berapa hari, Mbak? Mau lahir 9 bulan? 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari. 10 hari. Apa iya? 1 hari. 1 hari. Yaitu ketika janin yang ada di dalam kandungan ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum. Apa artinya itu, Mbak? Qalu bala syahidna. Itu.
Apa Jess? Artinya apa Jess? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Mana Jess? Iya Ustaz. Apa itu artinya? Alastu birabbikum dalam Al-Qur'an ada, nanti dicari ya. Naam Ustaz. Apa itu artinya Mbak Safira? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Terus Qalu, qalu bala syahidna. arti Ustaz. Iya. Mereka berkata, iya kami bersaksi. Iya. Kapan itu terjadinya? Pas di perut. Ya jelas dong, masa di Bulan. Pas 4 bulan Ustaz. Bulan. Betul, ketika berusia 16 minggu. Ya. Nah, kalau dalam studi kedokteran itu disebut 16 minggu, kalau kita biasanya 4 bulan. Nah, semenjak itulah ada kehidupan. Nah, kapan berakhirnya masa kehidupan Mbak Ragil Menaragil? Ya. Nah, Ustaz. Ya, kapan berakhirnya masa kehidupan Ragil? Kalau sudah meninggal, Ustaz. Iya, saat meninggal. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ahliyatul wujub itu semenjak ditiupkan ruh sampai dicabut ruh. Paham tunah? Pahimna, Ustaz. Itulah ahliyatul wujub di situ. Kecakapan berhak itu di situ. Adanya di situ. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, apa yang disebut dengan kecakapan berhak tak sempurna atau ahliyatul wujub an-naqisoh itu apa? Yaitu kecakapan hanya pada menerima saja. Apa artinya kecakapan hanya menerima? Dia kalau menerima sudah dipandang sah menurut syarak. Nah, jadi ahliyatul wujub an-naqisoh adalah kecakapan untuk menerima. Artinya adalah ketika menerima perbuatan itu sudah dibenarkan oleh syarak. Nah, artinya bahwa penerimaan itu sudah dibenarkan oleh syarak. Dia tidak bisa memberi, hanya bisa menerima. Itulah ahliyatul wujub an-naqisoh di situ. Jadi yang dikatakan ahliyatul wujub an-naqisoh adalah seseorang dipandang benar untuk menerima hak, dipandang benar oleh syarak untuk menerima hak. Kapan itu? Yaitu ketika kehidupan manusia belum sempurna. Kapan dikatakan belum sempurna? Sudah ada ruhnya, tetapi di dunia ini belum nampak. Sudah ada ruhnya, tetapi di dunia ini belum nampak. Kapan itu, Sofi? Sofi? Ketika manusia itu di dunianya sudah ada, tapi di dunia belum nampak. Kapan, Sof? Sudah ada ruhnya, tapi dunia belum nampak. Iya. Dia sudah ada, di dunia ini belum nampak. Kapan itu? Di dalam kandungan. Ya, gimana, Sof? Di dalam kandungan. Betul. Nah, anak yang ada dalam kandungan itu, dalam pandangan teori ilmu usul fikih, sudah dipandang cakap untuk menerima.
dia sudah memiliki ahliyatul wujub an-naqisoh. Mengapa ahliyatul wujub an-naqisoh? Karena keberadaannya juga belum sempurna. Dia ada, tetapi di dunia ini belum nampak. Kalau toh ada sensus penduduk misalnya, dia sudah termasuk dihitung belum itu Mbak Khusnatun? Ada sensus penduduk, di situ ada ibu yang sedang hamil. Nah, ditanya oleh petugas sensus, berapa jumlah jiwa di sini? Oh, sudah ada 5, tapi yang satu malam kira-kira? Atau dihitung 4? Dihitung Belum. 4. Dihitung 4. Ya. Tapi kalau ada orang melakukan perbuatan abortus kriminalis. Abortus kriminalis itu apa Mbak Siti? Mbak Siti Muniroh. Bagaimana Ustaz? Apa yang disebut dengan abortus kriminalis itu Mbak Siti? Menggugurkan kandungan dengan sengaja. Aborsi Ustaz. Nah, iya, itu namanya abortus kriminalis. Itu menggugurkan kandungan dengan sengaja sudah berdosa, baik menurut hukum agama dan termasuk pidana menurut hukum negara. Tidak boleh. Jadi dilihat dari ruhnya sudah ada, dilihat dari jasmaninya belum muncul. Itu. Oleh karena itu kehidupan dia ini dianggap belum sempurna. Karena belum sempurna, maka ahliyatul wujub yang diberikan kepada dia adalah ahliyatul wujub an-naqisoh. Ahliyatul wujub yang belum sempurna, kecakapan berhak yang belum sempurna. Apa arti belum sempurna? Tadi saya katakan, apa itu Mbak? Baru dipandang benar oleh syarak untuk menerima. Saya contohkan misalnya, ada satu keluarga, bapak, ibu, 2 orang anak yang sudah lahir. Katakanlah yang satu kelas 5 SD, yang 2 kelas 2 SD. Dan ada satu adiknya lagi, masih dalam kandungan. Bapaknya wafat. Nah, ketika membagi waris, itu, apakah anak yang dalam kandungan sudah diperhitungkan sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan warisan atau diabaikan saja? Diabaikan. Abaikan. Apa tidak kasihan kalau dia lahir nanti yang kaya kakak-kakaknya menjadi orang kaya, dia miskin? Itu kan belum Gitu, lahir. Pak. Nah iya. Itu belum lahir. Ya belum lahir. Tapi nanti kalau lahir dalam keadaan hidup, ya Mbak, ini lahir dalam keadaan hidup tentunya, kakak-kakaknya kaya karena mendapatkan warisan dari bapaknya. Dia lahir tidak punya apa-apa. Adil enggak itu, Mbak? Adil. Adil. Enggak adil, Ustaz. Enggak adil. Masa satu ayah, satu ibu. Jadi berbeda. Tetap diberikan warisan. Warisan. Jadi nanti ketika membagi harta waris, Pandang berhak. ya Mbak. Jadi ketika membagi harta waris harus sudah diperhitungkan. Ahli warisnya satu, jandanya. Janda kan kalau istri suaminya sudah meninggal dunia. Nah, Ustaz. Ya. Dan yang berikutnya adalah 3 orang anaknya. Nah. Sekalipun masih dalam kandungan, dia sudah bisa menerima warisan. Mengapa? Dalam teori usul fikih dia memiliki ahliyatul wujub.
Oh, Oh gitu Zir. Kamu paham Zir? gitu. Gimana Ustaz? Kamu paham? Yang Kamila Ustaz. Kok kami lah saya menjelaskan masih nakisah kok Zir. Oh, iya Ustaz. Paham Ustaz. Ya, jangan meloncat dulu, ini gaya khasnya kocaknya orang Sunda kayak begitu. Kamu suku Sunda tuh Zir? Sunda Ustaz. Nah iya, orang Sunda itu banyak kocaknya itu. Ustadz, tapi Ya. belum, misalnya kan dibagi warisan Ustadz, tapi kan misalnya kita nggak tahu jenis kelamin dia laki apa perempuan. Iya. Ustadz. Nanti di dalam mata kuliah fikih mawaris ada teorinya, Mbak. Oh, Kalau saya jelaskan nanti kuliah 1 jam ini belum selesai. Ya, ada teori tentang pembagian al-warisul hamli, warisan bagi anak dalam kandungan. Gitu, Mbak. Ada nanti. Ada teorinya sendiri. Semester 4 ketemu dengan warisan. Juga bisa menerima wasiat. Apa yang disebut dengan wasiat itu, Mbak Sa'diyah, ini yang belum saya sebut-sebut, Mbak Hilma. Ada Hilma, ada satu lagi yang siapa yang hampir yang hanya itu ada Hanifah. Ya. Ya, Hilma. Ustaz. Nah, Ustaz. Apa yang disebut wasiat itu, Wahim? Seperti pesan ya, Ustaz ya? Pesan. Pesan yang diberikan setelah meninggal dunia. Pesan. Dan pesan dalam bidang harta maksimal as-sulus. As-sulus itu berapa, Mbak? Sepertiga. Sepertiga, Ustaz. Ya, tidak boleh lebih dari itu. Saya ambilkan contoh misalnya. A dan B sepasang suami istri. Nah, ini sudah yang nyangkut sedikit warisan ini. Ya, mbak-mbaknya nanti saya minta betul warisannya juga harus mendalam ya. Karena Nabi sudah memberikan warning, peringatan. Ilmu yang akan tercabut pertama kali dari umatku adalah warisan. Maka belajarlah tentang waris itu. Nah, A dan B sepasang suami istri. Punya 3 orang anak. Yang pertama dan kedua laki-laki, yang ketiga perempuan. Yang pertama dan kedua merantau keluar daerah atau keluar kota dan sukses berhasil. Anak perempuan itu tidak boleh pergi oleh ayah dan ibunya karena untuk merawat masa tuanya. Lalu dia menikah. Ketika menikah, ya, baru saja menikah 7 bulan atau 8 bulan ya, masih punya kandungan 4 bulan, meninggal dunia, maaf ya, dia kemudian menikah. Setelah menikah, kemudian dia punya anak perempuan boleh, laki-laki boleh. Kalau perempuan namanya bintu bintin, kalau laki-laki namanya ibnu bintin. Ibnu bintin itu anak laki-laki dari anak perempuan, kalau bintu bintin anak perempuan dan anak perempuan. Kemudian si ibunya ini meninggal dunia, ini anak perempuan meninggal dunia. Persoalannya muncul. Ketika kakeknya meninggal dunia, apakah anak dari anak perempuan ini dapat warisan atau tidak? ya Allah. Cucu ya, Gimana, Mbak? cucu. Iya, Ustaz. cucu dari anak perempuan, Anak bintu perempuan. bintin atau ibnu bintin. Enggak, terputus kan darul asabahnya. Gimana, Mbak? Ini hukum waris ini. Mendalam betul nanti kan. Belum lagi nanti kalau semester 5 itu sudah dikejar pertanyaan oleh masyarakat harus jawab itu. Kayaknya nggak dapat, Ustadz. Alasannya apa? Ini Ustadz kan
Kalau seandainya yang meninggal itu kan kakek ini meninggal, Ustadz. Kalau seandainya dia masih punya anak, gimana bilangnya ya? Jadi Ini si ibunya ini, anak perempuannya meninggal dulu, katakan meninggal tahun 2018, kakeknya meninggal tahun 2021. Tapi si perempuan ini masih punya anak, dapat warisan enggak? terputus, Ustadz, kecuali laki-laki. Laki-laki itu bisa jadi darul asabah kan, Ustadz? Apa? Ya, ini terputus karena mahjub. Asobah. Ya Allah, lupa. Mahjub ya, mahjub artinya terhalang oleh anak ya. Cucu ini terhalang oleh anak itu. Nah, kakeknya tahu, kasihan ya. Kalau anak perempuan kamu ini nanti dikasih anak perempuan, kasihan. Kamulah yang merawat aku di tua. Anakmu nanti tidak dapat warisan. Udahlah saya wasiatkan gini. Sekalipun sekarang kamu masih hidup. Ya. Sekarang 4 kalau nanti kandunganmu lahir, itu saya wasiatkan sepertiga hartaku untuk kamu. Itu boleh dapat wasiat. Sedangkan 2 orang anaknya yang lain itu hanya dapat warisan. Tidak bisa menerima wasiat, karena orang yang sudah menerima warisan tidak boleh menerima wasiat. Nabi bersabda, la wasiyata liwarithin. Tidak boleh menerima wasiat bagi orang yang sudah menerima waris. Itu. Lalu yang ketiga adalah menerima wakaf. Apa itu wakaf, Mbak? Saya ingin tanya, siapa yang dari Sumatera Barat? Orang Padang siapa? Ada orang Padang di sini? Tidak ada, Ustaz. Nopi dari mana, Nop? Nama Nopi. Masuk nggak Nopi? Terkeluarkan, Ustaz. Oh, terkeluarkan. Tidak ada orang Sumatera Barat. Mbak Nopi Sumatera, Ustaz. Bukan Sumatera Barat, namanya dia Riau. Ya, Riau. Tapi budayanya ada mirip-mirip juga itu ya. Di Sumatera Barat itu ada rumah gadang. Ya. Rumah gadang itu rumah yang atapnya seperti tanduk kerbau. Itu rumahnya orang Minangkabau. Hampir sama-sama, hampir mirip-mirip dengan rumahnya orang Tanah Toraja. Atau juga orang Sumatera Utara. Tanah Toraja itu Sulawesi Selatan ya. Dalam tradisi Minangkabau, anak perempuan itu menerima wakaf berupa rumah gadang. Anak laki-laki tidak. Begitu dia sudah dewasa, ya, maka dikeluarkan dari rumah, tidurnya di surau. Ya, dewasa surau itu kebiasaan orang Padang. Setelah bisa mandiri mencari rezeki, kemudian dia keluar daerah, maka di mana-mana banyak orang Padang. Orang Padang itu orang perantau. Di Indonesia ini ada 3 suku yang suka merantau. 1 orang Padang, 2 orang Bugis Makassar, dan yang ketiga orang Madura. Ya. Maka rumah makan Padang dimanapun ada. Bugis Makassar juga ada itu di mana. Bugis Makassar biasanya pelautnya. Kalau di Madura itu sate Madura yang paling terkenal. Ini ada 3 suku ini di Indonesia yang suka merantau. Nah, di Padang itu di Sumatera Barat, anak perempuan itu mendapatkan wakaf sekalipun dia masih dalam kandungan sudah mendapatkan wakaf dari nenek moyangnya, ya, dari datuk-datuknya kalau bahasa Sumatera Baratnya itu. Yang keempat adalah menerima nasab.
Ya maaf, kayaknya hanya sekedar nama. Kalau ada yang sama, saya minta maaf itu. Misalnya seorang ibu bernama Sumaryati. Suaminya bernama Sumaryoto. Punya anak putri. Dinamakan minyak si Sumarni. Ketika dalam kandungan, ini ayahnya meninggal dunia. Kalau dia lahir tetap Sumarni binti Sumaryoto. Hanya 4 inilah yang dimiliki hak anak dalam kandungan. Maka dikatakan ahliyatul wujub an-naqisoh karena hanya menerima dalam batas-batas tertentu. Yaitu anak selama dalam kandungan tadi. Sampai di sini dulu sebelum saya lanjutkan, silakan yang bertanya. Ustadz? Ya. Oh, sekali yang 4 hak itu boleh Ustadz sekali lagi sebutkan Ustadz? Hak waris. Sebentar Ustadz. Nah, Ustadz. Hak wasiat. Hak wasiat. Hak menggunakan benda wakaf. Nah, Ustadz. Dan yang keempat, hak nasab. Hak nasab. Nah, Ustadz. Syukran, Ustadz. Ya. Dan nanti tentang wakaf itu ada kuliah tersendiri juga, materi kuliah. Wakaf itu ada wakaf ahli, ada wakaf khairi. Wakaf ahli itu wakaf untuk keluarga, atau juga wakaf dzurri namanya. Kalau wakaf khairi, wakaf untuk kebajikan masyarakat. Nah, sekarang lahir. Keberadaannya sebagai manusia sudah sempurna belum, Mbak? Lahir, Ustaz. Iya, setelah lahir keberadaan manusianya sempurna belum? Sempurna. Ya, saat sempurna. Sempurna. Jasmani rohaninya ada. Ya. Dia secara jismian, wanafsiannya ada. Maka semenjak itu dia memiliki ahliyatul wujub al-kamilah. Apa artinya? Dia diberi beban hak untuk menerima dan diberi beban hak untuk memberi. Bisa menerima, bisa memberi. Kalau anak dalam kandungan mana bisa memberi? Yang memberi itu ibunya. Ya. Itu anak dalam kandungan itu anak yang paling setia itu. Ya enggak, Mbak? Ya, ibu ke kamar mandi, dia ikut ke kamar mandi kan? Ibu ke pasar, dia ikut ke pasar. Ibu tidur, dia ikut ke tempat tidur. Enggak pernah macam-macam itu. Ya, sekarang setelah lahir, al-wiladah kalau dalam buku itu saya katakan, itu sudah sempurna. Maka dengan lahirnya ini dia adalah sudah memiliki ahliyatul wujub al-kamilah. Apa arti al-kamilah? Menerima berhak untuk memberi. Artinya adalah sah untuk melakukan penerimaan, sah juga untuk melakukan pemberian. Atau ya seperti itu. Sudah diberi hak untuk menerima dan diberi beban untuk memberi. Berkaitan dengan kehartaan. Saya ambil contoh ya Mbak ya. Yang memberi, kalau yang menerima banyak ya, yang memberi. Pernah dengar nama Musdalifah, Mbak? Pernah, Ustaz. Istri. Apa itu? Istri Nasar. Istri Nasar. Janda kaya. Janda kaya. Ya. Dia itu dulu adalah Bang Des. Tahu Bang Des? Bang Des. Bang Bunga Desa. desa. Tahu bunga desa? tahu Apa itu? Orang orang cantik. Orang Ya, tercantik. tercantik di desa itu, kemudian diambil suami oleh orang yang sukses dalam usaha. Namun anak-anaknya masih kecil, pengusahanya meninggal dunia. Rumahnya aja seperti istana. Nah, ketika anak-anaknya meninggal dunia, ya, demi hukum atau karena aturan hukum, ya, anak-anaknya mendapatkan warisan. Musdalifah dapat berapa Pak warisannya, Mbak?
Kalau suaminya meninggal, Ustaz? Iya. 1/8. 1/8, 7/8 bagi 3 orang anaknya ini. Padahal perusahaannya besar kan. Nah dari perusahaan itu dia si anak-anak ini sudah punya kekayaan itu. Sudah punya sekian ratus karyawan itu. Hasil dari usahanya dalam 1 tahun ini melebihi 1 nisab untuk harta kekayaannya. Ya, 1 nisab itu kan 85 gram emas ya, emas murni. Kalau 1 gramnya itu seharga 1 juta, itu 85 juta. Nah, di situ dia memiliki 85 gram emas murni sudah jelas ada. Wajibkah dia membayar zakat, Mbak? Wajib. Wajib. Ini artinya dia sudah diberi beban untuk memberi, gitu loh. Oh. Dari harta miliknya itu. Karena apa? Secara pandangan ilmu usul fikih, dia telah memiliki ahliyatul wujub al-kamilah. Banyak karyawannya. Berhak mendapat gaji enggak karyawannya? Berhak. Maka dari hasil yang diperoleh oleh si anak ini, ya dari pewarisan orang tuanya, dia harus menggaji karyawannya. Mengapa demikian? Kewajiban ini didasarkan pada ahliyat wujub. Dia bisa menerima, tapi dia punya kewajiban atas harta untuk diberikan kepada orang lain. Dan ahliyatul wujub ini seperti saya katakan tadi, juga mbaknya ada yang menjawab tadi, ini adalah berjalan sampai dicabutnya ruh, tetap jalan terus. Tidak ada kenal dengan halangan apapun. Orang gila tetap memiliki harta, misalnya. Ada orang lahir, ya, qudratullah orang ini tidak waras. Tidak memiliki akal secara normal seperti yang lain. Orang tuanya kaya. Orang tuanya meninggal, dia mendapatkan warisan. Nah inilah gila tapi kaya. Gitu ya Mbak ya. Wajib dia kalau misalnya hartanya itu dari penghasilan hartanya mendapatkan 1 nisab, wajib membayar zakat. Dan bukan karena gilanya dia lalu menjadi hilang hartanya, tidak, tetap saja. Pilkada misalnya. Ada pilkada yang mau nyalon bupati atau nyalon wali kota. Karena dorongan dari beberapa tokoh tertentu dia maju pilkada. Tahunya kalah, Mbak. Kecewanya bukan main. Stres dia. Gila dia. Ya di Jawa Timur ada loh, Mbak. Nyalon bupati tidak jadi. Gila itu. Sudah lupa diri. Sehingga sudah tidak kenal apa dia berpakaian atau tidak berpakaian, sudah tidak tahu dia. Kaya dia. Hilangkah harta kekayaannya dengan karena dia gila? Tidak. Enggak. Artinya apa? Bahwa ahliyatul wujub tidak mengenal adanya halangan. Oh. Berarti itu menjadi tanggung jawab keluarganya, Ustaz. Apanya, Mbak? Tentang harta kekayaannya? Iya. Nah, tentang harta kekayaannya nanti kita bicarakan di ahliyatul ada, tapi sementara saya sampaikan juga, untuk sementara ya itu menjadi tanggung jawab atau di bawah pengawasan walinya. Ya, orang tuanya bisa atau orang yang oleh keluarga ditunjuk wali. Kalau tidak ditunjuk oleh keluarga bisa lapor ke pemerintah atau ke pengadilan. Pengadilan yang menetapkan siapa yang bisa menjadi wali.
Tentu ketika pengadilan akan menetapkan adalah didasarkan kepada orang yang memang betul-betul amanah dapat untuk mengurus orang itu, jangan sampai terjadi pemborosan atau jangan sampai terjadi hal yang memudaratkan bagi orang yang di bawah asuhannya. Ya, silakan tanya. Kalau enggak nanti saya tanya loh dalam ujian. Ustaz, Ya, siapa ini? Ustaz, izin bertanya yang tentang wasiat tadi, Ustaz. Ya. Wasiat ini sebetulnya haruskah dalam bentuk tulisan atau bisa berupa ucapan, Ustaz? Ya, ucapan pun bisa, hanya saja kalau nanti itu akan terjadi problem di pengadilan, pengadilan sering minta bukti secara tertulis, hitam di atas putih dan di atas materai. Kalau dulu agar ada 6.000, sekarang harga Rp10.000. Gitu. Baru itu dianggap bukti autentik atau bukti sah adanya wasiat. Tapi kalau misalnya saja, karena ini masalah kehartaan itu adalah hukukul ibad, hak hamba, tidak perlu dengan adanya tertulis, semuanya sudah saling percaya mempercayai. Bagaimana Mbak ayat Al-Quran kemarin kita baca? Yang tadayantum itu, Ustaz. Idza tadayantum bidain ila ajalim musamma Waktubu. Fa in amina ba'dukum ba'dha Wal yu'addil ladzi tumina amanatahu. wal yattaqillaha rabbah. Ya sudah. Gitu ya, Mbak. Mbak siapa ini? Aisyah Nur Hasanah. Jazakumullah khair, Ustaz. Ya, apa? Ya. Ana mau nanya Ustaz, yang tadi Ya. yang ahliyatul wujubil kamilah yang tentang itu kan berhak menerima dan berhak memberi, Ustaz. Betul. Berarti kalau berhak memberi itu bisa contoh kayak apa tadi zakat, Ustaz. Walaupun dia gila, kalau misalnya udah sampai Satu nisabnya itu kan, berarti zakat itu wajib keluar, Ustaz. Tapi nggak dipandang dari dia gila atau enggaknya gitu, Ustaz. Iya. Itu kewajiban berkaitan dengan kehartaan. Ya, bukan kaitan dengan perbuatan. Syukran, Ustaz. Ya. Keren, Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke ahliyatul ada. Ahliyatul ada adalah kecakapan untuk berbuat. Sebentar saya matikan ledeng di depan di kamar mandi ini ngalir airnya karena kami hanya berdua dengan ibu ya. Nah, Ustaz. Ya, ibu sedang ada kegiatan di dapur, barangkali itu airnya diolah agak meluber-meluber. Kok keren Sulfi, ya Allah. Pada dasar keberadaannya. Kalau dalam ahliyatul wujub adalah didasarkan kepada wujudul hayat, kalau ini adalah didasarkan kepada al-aqlu. Wa asasu subutiha al-aqlu. Dan dasar keberadaannya adalah akal, pemikiran, intelektualitas. Kapan seseorang itu dipandang memiliki akal? Husnul, husnatul, masih dengar husnatul? Tadi izin ke kamar mandi, Ustadz. Oh ya, Mbak Nur Azizah, kapankah seseorang itu dimiliki akal? Pertanyaan saya, Pak, saya mulai dasar saja. Apakah ketika
anak dalam kandungan sudah bisa berpikir, Mbak Nur Azizah? Belum bisa, Ustadz. Belum bisa. Kalau lahir kemudian masih usia PAUD, gitu. Anak-anak usia dini, gimana Mbak Siti? Apa sudah bisa berakal belum Mbak Siti? Siti dengar nggak kuliah saya? Naam Ustaz. Ya. Pertanyaan saya, apakah ketika anak-anak itu usia PAUD sudah bisa mulai berpikir? Bisa Ustaz. Bisa. Bisa. Pernah? Hah? Bisa. Anak PAUD Ustaz. Iya. Oh, belum Ustaz. Belum. Nah, sekarang kalau sudah PAUD ya mungkin sampai usia 4 tahun menginjak ke TK. Ini suara saya kok jadi ganda ini dari siapa ya? Bergema ya Mbak ya? Oh sekarang ya. Nah ketika TK itu sudah bisa berpikir atau belum? Sudah mulai akalnya berfungsi atau belum? Coba Mbak Jessina. Belum Ustaz. Belum. Ya TK pun belum ya sampai 6 tahun itu belum. Ya. Baru bisa mulai berpikir itu Nabi sabda murru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinina. Nopi mana Nopi? Keluarkan, Ustaz. Waduh, kasihan kalau terkeluarkan. Benar ini, soal kasihan, saya benar kasihan. Mbak Ragil, apa artinya? Murru auladakum bisolah wahum abna'us sab'i sinin. Diperintahkan sholat pada umur 7 sampai 9 tahun. Pada umur 7, mana kata-kata 9-nya? Nggak ada Enggak ada tis'anya. yang 7 tahun. Ya, 7 tahun. Nah, itulah yang dipegang oleh para ulama bahwa umur 7 tahun itulah anak mulai berakal. Juga termasuk di dalam undang-undang di negeri kita yang disebut dengan Undang-Undang Sisdiknas. Undang-Undang Sisdiknas ini undang-undang tentang apa? Mbak ya, santai mati. Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum. Apa? Oh iya bisa. Ya. Waalaikumsalam. Undang-undang Sisdiknas undang-undang tentang apa, Mbak? Anak Ustaz. Apa tentang apa, Zir? Tentang pendidikan. Sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional. Nah, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu dikatakan anak wajib belajar usia 7 tahun. Gitu. Nah, jadi wajib masuk. Kalau sudah masuk umur 7 tahun wajib masuk SD. Tidak boleh SD manapun juga sepanjang kapasitasnya masih ada, itu tidak boleh untuk menolak. Nah ini saya lihat SD Muhammadiyah banyak yang favorit ya. Saya ke NTT. NTT itu apa Mbak? Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Di Timur. Nusa Tenggara Timur. Yang mayoritas agamanya apa Mbak? Kristen. Iya, Kristen dan Kristen Protestan atau Katolik. 93% adalah Kristen dan Katolik. Islam sekitar 6%. Yang 1% Hindu, Buddha, dan lain-lainnya itu.
Muhammadiyah itu sekitar 3% saja, yang 3 atau 2%, malah 3% NU. Sedikit sekali orang Muhammadiyah di sana. Tapi lembaga pendidikannya dari TK sampai perguruan tinggi ada. Bahkan di perguruan tingginya di Universitas Muhammadiyah Kupang itu 70% adalah non-Muslim. Iya. Jadi kalau masuk di Universitas Muhammadiyah Kupang itu banyak yang tidak berjilbab, Mbak. Tapi mereka pinter nyanyikan lagu Sang Surya. Iya. Kenapa? Karena mereka aktif ke gereja. Jadi paduan suaranya itu nanti kalau paduan suara wisuda misalnya, ya kebetulan saya dulu pernah ke sana. Ya kebetulan saya sedang meneliti pelantikan rektor. Dari PP tidak ada yang hadir, lalu PP menugaskan saya melantik rektornya sekaligus itu. Nah, di sana ada paduan suara. Paduan suaranya apa? Ya banyak orang gereja itu. Nah, mereka gimana tidak berjilbab? Ya memang ada yang tidak berjilbab, tapi harus pakai celana panjang gitu. Ya, tidak boleh pakai rok, harus pakai celana panjang. Ya, di situ. Yang saya kagum lagi di sana ada SD Muhammadiyah 2 yang favorit itu. Di Kupang itu favorit. Banyak anaknya para pejabat yang non-Muslim memasukkan di SD Muhammadiyah 2 Kupang. Juga saya ke Magelang. Ya. Ada SD Muhammadiyah 1 Magelang. Itu juga favorit betul itu. Mengalahkan SD negeri. Ya. Di Jogja juga ada, Mbak. SD Muhammadiyah Sapen namanya. Itu tahun pendaftarannya itu 1 tahun sebelum dibuka pendaftaran sudah banyak yang ngantri. Ya. Padahal bayarnya mahal sekali. Untuk saya ingat itu 8 tahun yang lalu itu kemenakan saya, bukan anak saya sudah besar-besar semua. Kemenakan saya itu ada yang sekolah di situ. Uang pangkalnya 20 juta itu. 8 tahun yang lalu. Uang bulanannya 1 juta. Nah, bagaimana bagi orang-orang yang tidak mampu? Ketika menerima pendaftaran itu pihak SD Sapen didampingi oleh Dinas Pendidikan tingkat provinsi. Tidak boleh SD Sapen menolak anak yang sudah usia 7 tahun dengan alasan orang tuanya tidak mampu membayar. Tidak boleh. Harus diterima. Dan diterima. Terutama anak kampung Sapen itu sendiri. Diterima. Bahkan mereka mendapatkan bebas biaya, juga mendapatkan bebas untuk pakaian seragam disediakan, buku-buku disediakan, alat-alat praktikum pun juga mereka bebas itu. Dengan subsidi silang. Itu undang-undang pendidikan kita seperti itu. Mengakui kalau 7 tahun itu al-aqlu sudah ada. Bahkan dulu ada seorang menteri pendidikan namanya Pak Fuad Hasan. Ya. Ini orang Golkar. Tahu Golkar, Mas? Mbak? Tahu, Ustaz. Apa? Partai. Oh, bukan. Golkar itu golongan keturunan Arab. Oh. Dia Kita kayak, partai Golkar, Ustaz. bukan. Dia kayak Pak Anies Baswedan itu, golongan keturunan Arab. Dia waktu itu menjadi Menteri Pendidikan mengatakan, kalau ada TK mengajarkan matematika, maka TK akan saya bubarkan. Alasannya apa? Karena dia seorang pesuluh. Kalau salah dalam metodologinya, anak nanti akan bingung menerima pelajaran untuk kedepannya. Itu. Jadi sabda Nabi yang murru ala bisolah itu secara syar'i benar adanya, secara ilmu pengetahuan diakui oleh para ahlinya. Umur 7 tahun. Nah, sekarang ketika umur 7 tahun itu anak sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana benar, mana salah, mana manfaat, mana madharat. Hanya saja
pembedaan ini tidak lalu sekaligus sampai mendalam. Mulai melihat kulit luarnya saja, zahirnya saja, zahirnya kayak apa. Belum mengetahui secara hakikinya. Nah, sehingga karena dia ini sudah mulai berkembang, tapi pada waktu ini, atau mulai anak umur 7 tahun, itu dikatakan masa tamyiz, mayyaza yumayyizu, masdarnya apa? Tamyiz. Ya, fa'ala yufa'ilu, Taf'ilan. mayyaza yumayyizu, Tamyizan. isim fa'ilnya. Mumayyizun. Nah, anak mumayyiz inilah mulai memiliki perkembangan akal ini. Tapi perkembangan akalnya belum sempurna. Kapan berakhirnya belum sempurna itu? Ketika dia balik. Maka hadis Nabi mengatakan rufi al-qalamu an salasin anin naimi hatta Yastaikido. ya wa anil majnuni hatta yaqila atau yufiqo afaqa yufiqu hatta yufiqo wa anil sabiyyi hatta yahtalima. Diangkat pena artinya dibebaskan dari perbuatan hukum adalah seseorang ketika tidur sampai dengan bangun, untuk dia sadar, dan anak-anak sampai dia bermimpi. Nah, itu gejala fisiknya sampai bermimpi pagi dan menstruasi bagi perempuan. Itu ya, begitu itu gejalanya. Nah, sampai disitulah masa ini, dari 7 tahun sampai dengan balik ini, dia memiliki ahliyatul ada yang sempurna atau ahliyatul ada naqisoh. Mengapa? Karena kemampuan akalnya pun belum sempurna. Ya, jadi ahliyatul ada naqisoh atau dalam bahasa ilmu hukum disebut dengan kecakapan bertindak tidak sempurna. Di mana letak perbuatan hukum yang dipandang sah? Ada sebuah teori sekalipun di sini tidak persis ya dalam teks ini. Teorinya begini. Perbuatan anak mumayyiz sampai dengan dia balik itu, kecakan bertindaknya tidak sempurna, ahliyatul adanya an-naqisoh, dipandang sah apabila perbuatan itu semata-mata mengandung kemanfaatan atau keberuntungan baginya. Paham, Mbak? Dipandang sah apabila perbuatan itu semata-mata mengandung kemanfaatan atau keberuntungan baginya. Ustaz, Ya. Ustaz, mohon maaf tadi berarti ketika anak berada dalam masa ahliyatun naqisoh itu dari lahir sampai 7 tahun atau dari mumayyiz sampai balik, Ustaz? Siapa yang menjawab? Tadi siapa yang nanya ini? Aisyah, Ustaz. Aisyah. Saya minta siapa yang tadi dengarkan untuk menjawab. Dari mumayyiz sampai balik. Dari mumayyiz sampai balik. Sebelum mumayyiz itu tidak memiliki ahliyatul ada. Sekalipun ahliyatul ada anak kisoh dia belum punya. Gitu Mbak Aisyah? Aisyah? Nah, Ustaz, jazakumullah khair, Ustaz.
Gimana, Jess? Bisa dipaham, Jess? Alhamdulillah bisa, Ustaz. Ya. Ya, dipandang sah perbuatan yang menguntungkan. Dalam bidang ibadah misalnya, kalau dia sholat dengan rukun dan syaratnya lengkap, maka sudah sah perbuatan itu. Berpahala baginya. Ya. Kalau dia berpuasa, syaratnya lengkap, sah puasanya. Karena apa? Mendatangkan keberuntungan, yaitu pahala. Kalau oleh orang tuanya diberi biaya atau diajak untuk menunaikan ibadah haji, ya, kelas 2 SD dia menunaikan ibadah haji. Sepanjang rukun syaratnya sah, meninggalkan larangan-larangan selama manasik haji, juga sudah berpahala. Tapi sebaliknya, Pak, nanti ini ini sah ini. Jadi saya ulang, dipandang sah apabila menguntungkan semata-mata bagi dia. Tapi sebaliknya, kalau perbuatan itu merugikan, gitu ya, maka dipandang tidak sah. Jadi kategori pertama, kalau menguntungkan itu dipandang sah, semata-mata menguntungkan dipandang sah. Yang kedua, semata-mata merugikan dipandang tidak sah. Dan yang ketiga, kalau antara untung dan rugi, keabsahannya diserahkan atau dimintakan izin kepada orang tua atau wali. Itulah 3 kategorinya. Nah, untuk kategori yang pertama tadi, kalau semata-mata mendatangkan keuntungan, maka sah. Sholatnya sah, puasanya sah, hajinya sah. Kalau dia tidak sholat, Mbak, misalnya sudah kelas 5 SD tidak sholat, berdosa enggak, Mbak? Enggak. Enggak. Karena apa? Bisa. Belum. Ya? Belum balik, Ustaz. Belum Jahat. berdosa, karena dosa itu merugikan. Gitu loh. Kalau dia pada kelas 3 SD, siang-siang enggak puasa, makan minum biasa, belum berdosa. Karena merugikan. Ini dalam katanya hukumullah, hak Allah. Demikian pula keterkaitannya dengan hak hamba. Kalau dia menerima suatu pemberian, itu sah. Karena menguntungkan. Misalnya saja, ada anak SD kelas 2. Memperlihatkan prestasi yang gemilang. Baik dalam bidang akademiknya maupun di dalam hal-hal yang lain seperti kesenian, dia mampu untuk menjuarai apa begitu. Membawa harum nama sekolah. Sekolahnya memberikan hadiah. Sah enggak itu, Mbak? Bisa. Karena apa? Menguntungkan. Menguntungkan. Nah, tapi kalau perbuatannya itu semata-mata merugikan, misalnya dia ke sekolah bawa sepeda. Sekarang kan sedang ngetren orang bersepeda ya. Lalu ada seorang yang datang ke sekolah, mungkin ya katakanlah ada penjaga sekolah yang tertarik dengan sepeda dia. Bukan guru sekolah, tapi penjaga sekolah.
tertarik dan dia tidak punya uang. Lalu anak ini dirayu untuk memberikan sepedanya. Akhirnya anak ini memberikan sepeda kepada penjaga sekolah. Sahkah perbuatan ini? Nggak sah. Sah. Karena Merugikan. Lalu yang ketiga yang berkisar antara untung dan rugi. Ini tentu kalian hak hamba. Hukukul ibad. Ke sekolah bawa sepeda. Seharga Rp1.500.000. Harga sepeda diberikan orang tuanya. Nah, sampai di sekolah ada orang jual mainan gitu. Per satu bijinya Rp200.000. Anak ini sangat tertarik dengan mainan itu. Hanya dengan memegang sepedanya, nonton di situ. Penjualnya mengatakan, mau kembali ini? Iya Pak, tapi saya nggak punya uang. Sudahlah, kalau kamu nggak punya uang, tukar aja deh dengan sepedanya. Ini saya kasih 6, sepeda atau saya kasih 7, saya kasih 7 buah, sepeda kamu untuk saya. Untuk yang ini, absahnya perbuatan ini adalah sangat tergantung kepada izin orang tua. Karena orang tua lah yang tahu persis tentang naik turunnya harga sepeda. Mungkin harga sepeda yang kemarin diberi 1.500.000 itu bisa naik, bisa turun. Maka untuk itu dikatakan sah kalau perbuatannya itu adalah nanti diizinkan orang tua. Kalau dalam buku kita itu saya tulis faiza ajaza fanafadat wa illa fabatolat. Jika orang tuanya itu membolehkan, maka berlakulah perjanjian itu, dan jika orang tuanya tidak mengizinkan, maka batallah perbuatan itu. Jadi itulah kondisi ahliyatul ada anak nisoh, yaitu dimiliki anak mumayyiz sampai dengan balik. Setelah balik itu, ya, mimpi atau menstruasi, atau kalau itu memiliki kelainan, baik laki-laki maupun perempuan, jumhur ulama menetapkan usia 15 tahun. Nah, disitulah mulai balik sampai meninggal itu memiliki ahliyatul ada al-kamilah. Semua perbuatan hukumnya dipandang. Kalau perbuatan baik dengan rukun syaratnya terpenuhi berpahala, kalau dia berbuat maksiat melawan hukum Allah, maka di situ dia akan berdosa dan dia bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya. Ya, semuanya sah. Sudah dapat dipandang benar. Kalau dia misalnya melakukan sholat-sholatnya sah, kalau puasa-puasanya sah, kalau tidak puasa dia berdosa dan wajib mengqadha. Gitu. Ya, kena hukuman kafarat, apa? Membebaskan budak atau memberi makan 60 orang miskin atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu. Di samping juga wajib melakukan qadha puasanya. Lebih berat lagi itu. Ya Allah, 3 bulan. Nah, ya. Tapi dalam bidang muamalat, ini Mbak, ada tapinya di dalam. Para ulama mengecualikan tidak cukup dengan balik. Tapi orang ini harus memiliki sifat ar-rusdu. Apa yang disebut ar-rusdu? Rosada yarsudu rusdan. Tujuan. Apa, Pandai. Cerdas. Pandai. Iya, rusdun itu pandai.
Ya, dalam bidang muamalat dia sudah dipandang sah kalau dia sudah memiliki kepandaian di dalam mengatur, memanage harta kekayaan. Bisa melihat untung dan ruginya. Apa dasarnya? Nanti lihat dalam Al-Quran sendiri. Baca Quran ya Mbak. Baca Ustaz. Yatul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusda fadfa'u ilaihim amwalahum. Itu dasarnya. Ujilah anak-anak yatim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Sampai mereka ini mencapai usia balik untuk nikah. Fa'in anastum minhum rusda, jika menurut pandangan kamu itu atau pendapat kamu mereka telah rasyid, fadfa'u ilaihim amwalahum. Serahkanlah harta kepada mereka. Pertanyaannya kapan rasyidnya muncul? Ini sangat tergantung kepada pribadi seseorang. Orang yang IQ-nya tinggi, bisa jadi rasyidnya itu bersamaan dan balik. Bahkan mungkin rasyid datangnya setelah balik. Kalau rasyid datangnya setelah balik, maka para ulama mengatakan tetap menunggu baliknya dulu. Ya. Tapi juga mungkin bagi yang IQ-nya rendah, rasyidnya itu datangnya belakangan. Atau ini juga terpengaruh bukan hanya pada pribadi orangnya, terpengaruh pada lingkungannya. Orang yang hidup di lingkungan pendidikan tinggi atau pendidikan yang maju, maka akan lebih cepat di dalam kepandaian mengatur harta kekayaan. Atau orang yang lingkungannya pedagang akan lebih cepat di dalam memanage harta daripada lingkungan yang lain, misalnya orang-orang lingkungan agraris. Saya tidak merendahkan agraris, saya sendiri dulu juga dari kaum agraris ya, pertanian. Nah, atau juga karena pengaruh budaya. Ya. Namun yang seperti ini memang dalam hukum Islam belum ada suatu penelitian yang menggariskan umur sekian tahun rusdun. Tapi kalau di hukum Barat jelas dikatakan orang memiliki kecakapan bertindak di dalam masalah kehartaan ketika mencapai usia 21 tahun. Nah, tapi ini mungkin sudah terlalu tua ya. Karena ada anak yang umur 17 tahun, 15 tahun itu sudah pandai untuk berdagang. Nah, sehingga dikatakan ini masih sangat subjektif. Sampai di sini nampaknya waktu kita sudah habis ya Pak ya. 14 menit. Ya, oleh karena itu hari ini belum membaca seperti sekatan tadi. Ya Allah nanti membaca minggu depan. Nah ini Mbak, di Ahliyatul Wujub ada Ahliyatul Ada. Yang Ahliyatul Wujub ada yang An-Naqisah dan Ahliyatul Wujub Al-Kamilah. Yang Ahliyatul Ada juga Ahliyatul Ada An-Naqisah dan Ahliyatul Ada Al-Kamilah. Ahliyatul Wujub An-Naqisah pada waktu kehamilan sampai kelahiran, wiladah itu kelahiran. Sedangkan Ahliyatul Wujub Al-Kamilah itu dimulai dari wiladah sampai kematian. Kemudian Ahliyatul Ada An-Naqisah itu dimulai tamyiz sampai dengan balik, dan Ahliyatul Ada Al-Kamilah dari balik sampai kematian. Saya rasa saya petakan seperti itu untuk memudahkan kita belajar. Sampai di sini kita istirahat, bacanya di rumah dulu, nanti minggu depan kita baca sudah semakin lancar. Gitu ya Mbak ya? Nah, Kita akhiri bersama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.